lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Siap, masih semangat ya? Walaupun agak sore ini waktunya. Semangat ya? Semangat. Jadi seorang pemuda Indonesia ini harus tetap bersemangat. Kita bangga dari Indonesia gitu ya. Karena Indonesia ini cinta damai, kemudian saling bersahaja bersama-sama. Ini bagian dari semangat kita sebagai bangsa Indonesia. Ada yang tidak masuk? Berapa orang yang tidak masuk? Cuma, wah ada satu katanya. Ya, saya bagus, tidak masuk. Sakit? Sakit. Kalau ada teman kita yang sakit, kita harus bagaimana? Minimal kita berdoakan ya. Kita doakan semua, mudah-mudahan Agung Santoso disembuhkan oleh Allah penyakitnya sehingga bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Amin. Allahumma amin. Sekarang sebagaimana biasa, silakan dipimpin untuk berdoa. Kita akan membahas tentang dakwah, media dakwah dan juga dakwah dan media dakwah. Kemudian nanti ada perbedaan antara dakwah, tabligh dan khutbah. Jadi ada perbedaan nanti itu yang akan kita nanti pelajari supaya kita mengetahui kenapa kok namanya berbeda. Yang jelas ada perbedaan di dalamnya walaupun ada tujuannya sangat sama di hal tersebut. Asal mengelompokkan sebagaimana biasa ya, dapat kelompok di sini. Kelompoknya sudah ada, kita lanjutkan biar komunikasinya lebih enak. Kemudian nanti ada tayangan video, ada 2 video yang masing-masing kelompok nanti akan mencari persoalan atau menyimpulkan apa yang ditayangkan di video ini. Paham ya? Dakwah pada kali ini ada kaitan erat dengan yang materi minggu kemarin yang kita bersama jelaskan. Yaitu apa? Ada yang masih kan? Tahu? Kita menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang itu kita lihat audiennya, lihat siapa yang akan kita sampaikan gitu. Dan itu kita wajib sebenarnya menyampaikan sesuatu. Jadi ada insyaallah hadis ya, mar'aminkum karon falyughayyir biyadi wa man lam yastati' fa bilisani wa man lam yastati' fa biqalbi. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, maka kita itu diwajibkan, diharuskan untuk menegurnya, untuk memperbaikinya. Dengan apa? Dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini untuk anak kecil, untuk murid. Ayo semuanya jadi dipegang telinganya, dijewer sedikit nggak masalah. Atau bermakna yadun itu bisa bermakna kekuasaan, kekuatan. Kemudian pamalan istati familisani dengan lisan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Yang terakhir itu dengan Fabi kolbi itu dengan hati, mendiamkan bukan berarti mengiyakan, tetapi berdoa. Kemudian tetap dalam kaidah dakwah, kaidah tabligh ya. Di dalam khutbah, kemudian tabligh dan dakwah tetap kita harus dengan sannya. Pada saat ini sangat banyak sekali media dakwah yang bisa kita gunakan untuk berdakwah, menyampaikan sesuatu ya. Utamanya di media sosial menggunakan teknologi yang sudah cukup canggih. Ini ringkasan materi-materi yang anak pelajari bisa dipelajari. Oke, untuk selanjutnya tugasnya adalah kelompok perorangan. Ini ada tayang video, monggo disimak baik-baik. Baik anak, ini tayangan video yang pertama. Silakan kalian baca catatan apa yang dapat bisa ambil kesimpulan di tayangan ini. Kemudian Pak Sam akan tambahkan tayangan
silakan Bu dengan temannya. Kemudian sekilas saya ingin tanya dulu dari apa yang sudah ditayangkan ini dari dua video, silakan untuk menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari persoalan yang ada di media sosial itu. Ada dua tayangan video ya, tadi itu ada pemuda yang dengan polisi, kemudian yang kedua ada pemaparan tentang media dakwah. Silakan. Satu menyampaikan tadi melihat anak yang sedang mabuk itu akan menyebabkan suatu keburukan pada dirinya dan orang lain gitu ya. Kalau pesannya kan kaitannya dengan pembelajaran kita gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan ketika melihat seseorang seperti itu? Melihat itu sebetulnya kurang apa itu kira-kira? Motivasi. Nah, intinya ini pentingnya dakwah ya, pentingnya dakwah, pentingnya tabligh seseorang kepada umat yang lain sehingga tidak akan menjerumuskan atau minimal tahu bahwa perbuatan mabuk seperti mabuk narkoba dan sebagainya itu adalah larangan dari agama dan negara. Baik, terima kasih untuk promo selanjutnya. Itu saya video kedua. Ya, silakan. Oh, yang ketiga ini ya, ketiga. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaan, kedua-duanya hapus ya. Jadi adanya media yang sangat baik sama di zaman ini, perkembangannya luar biasa sehingga ini menjadi potensi yang baik untuk dakwah kita. Tentunya kita ketahui ada bisa digunakan beberapa media dakwah melalui elektronik, media elektronik gitu yang berbasis internet dan sebagainya. Jadi tidak hanya ke tempat tertentu kemudian ya sifat ceramah secara langsung itu juga bagus, tetapi ada hal-hal yang terkadang manusia itu sudah tidak bisa, sulit untuk berkumpul bersama, tetapi kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dimanapun kita berada walaupun tidak bersama. Ini pentingnya ya, ini pentingnya dakwah. Pentingnya dakwah dengan media sosial ini sangat penting sebenarnya. Dan ini memudahkan kita untuk kita itu siapapun bisa memberikan pesan kebaikan. Baik anak-anak sekarang sebagaimana biasanya di kelompoknya masing-masing bermusyawarah. Jadi kelompok yang pertama tadi itu tentang ada anak yang mampu gitu ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi beberapa kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Kedua tentang pentingnya media sosial dengan dikaitkan dengan dakwah kita. Apa yang harus kita lakukan dengan media-media kita ini dalam hal berdakwah gitu ya. Jadi ini nanti yang dijelaskan ya, media apa yang bagus untuk dijadikan media dan sarananya apa saja dan seterusnya. Untuk kelompok yang lain nanti mungkin yang tentang ketentuan kemudian perbedaan antara tabligh, khutbah dan dakwah. Saya kira itu silakan saya kasih sedikit. Setelah kalian berkelompok bermusyawarah, maka pada saat ini kami persilakan untuk mempresentasikan sedikit tentang
tayangan video yang telah ditayangkan bersama-sama, gitu ya. Silakan untuk dengan temannya siapa yang akan menyampaikan. Baik, silakan kelompok yang pertama untuk mempresentasikan dengan teman-temannya atau mewakili jawaban. Silakan disampaikan berdiri. Ya, terima kasih. Jadi intinya perbuatan itu dilarang oleh agama. Kemudian solusinya adalah dengan dakwah ya, dengan dakwah yang perlu dilakukan. Ya, kelompok 3, silakan berdiri. Saya Pak. Ya. Saya Pak dari Indonesia. Dari kedua kami satu misi ini sebenarnya adalah media sosial yang menjadi anak-anak generasi milenial itu dapat kita manfaatkan untuk mengajar suasana ajaran Islam bagi dakwah tabligh dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya biar semangat lagi. Oke. Dari dua presentasi yang sangat baik sekali, jadi kita dapat menyimpulkan dari kedua-duanya ya untuk materi kali ini. Jadi media dakwah itu sangat kita butuhkan di era sekarang. Dakwah sangat butuh, tapi media ini sangat dibutuhkan juga untuk saat ini, gitu ya, di era milenial. Makanya segala bidang dakwah, media dakwah itu bisa digunakan. Ya, kita tahu banyak sekali beberapa media yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan ajaran Islam kepada umat Rasulullah. Saya kira itu anak-anak. Kemudian untuk refleksi pasang, jadi sebagai mana biasa biar lebih berani lagi, saya mulai dari sini. Tongkat ini saya jalankan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, siap. Sebutkan 3 media sosial yang kalian tahu yang dibuat dakwah. 1, YouTube. 2, TikTok. Ya, bagus itu lagi kira-kiranya. Berapa lagi? Instagram. Sebenarnya lain-lainnya banyak ya. Apa tambahannya lainnya apa? Facebook, Pak Jokowi. Terus Twitter gitu ya. Dan media-media internet yang lainnya. Baik, terima kasih. Silakan semuanya. Ya. Itu anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulannya, kita tetap berkewajiban untuk berdakwah. Yang paling akhir Pak Sam sampaikan, untuk kita mengetahui ini ada tayangan perbedaan kesimpulan yang paling akhir. Jadi ini ada beberapa perbedaan materi tentang khutbah tabligh dan dakwah. Jadi satu tujuan sebenarnya antara khutbah tabligh dan dakwah, bahwasanya khutbah itu salah satu perbedaannya adalah ada syarat dan rukun yang berbeda dengan tabligh dakwah yang lainnya. Untuk itu anak-anakku sekalian, silakan kerjakan nanti tes yang di mana LKPD yang sudah Mbak Sam sebarkan ke anak-anak sekalian, kemudian dikumpulkan. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan menjelaskan tentang materi, tentang pentingnya sejarah Islam dan seterusnya. Oke, itu yang dapat Mbak Sam sampaikan. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
wabarakatuh.